Today we are going to study about passive voice with me, Mem Eis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai passive voice. Apa itu passive voice? Passive voice adalah kalimat yang subjeknya dikenai suatu pekerjaan atau tindakan dari kata kerjanya. Artinya bukan subjek tersebut yang melakukan suatu aksi. Jadi kalimat pasif itu ketika subjek menerima tindakan dari kata kerja. Tak hanya mengubah kata kerja saja, passive voice ternyata memiliki rumus yang perlu kamu perhatikan dalam membuat kalimat. Rumus ini lebih mengutamakan grammar sehingga kamu bisa menyesuaikan dengan kondisi dan waktu yang kamu alami. Kalian masih ingat? Tipe kalimat itu ada 3, yaitu affirmative, negatif, dan interrogative. Untuk passive voice dalam bentuk affirmative, subjek ditambah auxiliary verb, ditambah past participle atau verb 3, ditambahkan by, lalu ditambahkan objeknya. Dan untuk kalimat negatif, subjek ditambahkan auxiliary verb, ditambahkan not, ditambahkan past participle atau verb 3, ditambahkan by, ditambahkan objek. Dan untuk kalimat tanya, auxiliary verb dulu, ditambahkan subjek, ditambahkan past participle, ditambahkan by, ditambahkan objek, lalu diberi kata tanya. Lalu kita akan membahas bagian dari tensesnya, yaitu simple present, simple past, dan future tense. Ya, untuk active voice-nya, untuk simple present, subjek ditambah verb, ditambahkan s atau is, ditambahkan objek. Nah, untuk passive voice-nya, objek menjadi subjek di sini. Ya, ditambahkan to be yang sesuai, yaitu am, is, atau are, ditambahkan verb 3, ditambahkan by, ditambahkan subjek. Dan untuk past tense, subjek ditambahkan verb 2, ditambahkan objek untuk aktifnya. Sedangkan pasifnya, objek berubah menjadi subjek, ditambahkan was atau were, disesuaikan dengan objek, subjek yang pertama, ditambahkan by, ditambahkan subjek. Jadi subjek yang aktif menjadi objek yang pasif. Dan untuk future, dalam aktifnya, subjek ditambahkan will, ditambahkan verb 1, ditambahkan objek. Untuk pasifnya, objek menjadi subjek, ditambahkan will be, ditambahkan verb 3, ditambahkan objek yang berasal dari subjek ini. Contohnya ya, untuk simple present tense. Contohnya, my sister drives, ini pakai is, the red car every weekend. My sisternya subjek, drives predikat, the red car ini objek. Nah, nanti objek menjadi subjek. The red car is driven by my sister every weekend. Lalu untuk past tense-nya, Elisa drew the picture yesterday. Passive voice-nya menjadi the picture was drawn by Elisa yesterday. Lalu untuk future-nya, misalkan my mom will pick me up at 4 p.m. Passive voice-nya, I will be picked by my mom at 4 p.m. Nah, ini objek dari subjek. Apa fungsi kalimat pasif dalam bahasa Inggris?
ya. Fungsinya adalah yang pertama, avoid blame atau menghindari kesalahan dalam proses komunikasi. Pasalnya banyak kalimat pasif pembicara tidak wajib untuk dicantumkan. Contohnya begini. Fadil gave bad advice to Sasa. Nah, nanti kan Sasanya jadi subjek ya. Harusnya Sasa is given bad, maaf ya, contoh kalimat pasifnya begini, bad advice was given to Sasa. Kalimat aktifnya asalnya dari Fadil gave bad advice to Sasa. Nah, subjek dalam kalimat aktif di atas adalah kan Fadil ini ya. Harusnya Fadil menjadi Fadil itu menerima aksi dari Sasa. Ketika diubah menjadi pasif, maka Fadil tak lagi wajib untuk dicantumkan. Jadi ini Fadil memberikan perlakuan yang tidak baik kepada Sasa, gitu ya. Jadi perlakuan yang tidak baik diberikan kepada Sasa, jadi Fadilnya nggak usah disebutkan lagi. Yang kedua, fungsi dari passive voice itu menunjukkan nada netral dan objektif. Tidak hanya menghindari kesalahan, kamu bisa belajar kalimat pasif bahasa Inggris untuk menunjukkan pembicaraan yang tidak memberi kesan mendukung pada satu pihak. Contohnya sebagai berikut ya. Conversation was offered by all delay airlines. Jadi kompensasi ditawarkan oleh semua maskapai penerbangan yang mengalami penundaan. Jadi maskapai apa saja kamu tidak usah sebutkan karena kamu bersifat netral. Jadi objektif. Yang ketiga yaitu untuk memberikan penekanan pada suatu hal. Contohnya untuk lebih fokus pada suatu objek, kalimat yang paling cocok digunakan adalah bentuk pasif. Contohnya seperti ini. $25,000 was stolen. Jadi uang $25.000 telah dicuri. Penerima aksi dari kalimat tersebut adalah uang dalam jumlah yang banyak. Jadi bukan siapa yang mencurinya. Jadi penekanannya di $25,000. Jadi $25.000 sudah dicuri. Jumlah yang sangat banyak. Yang terakhir adalah fungsinya digunakan ketika aktor tidak penting atau tidak jelas atau tidak diketahui. Subjek dalam kalimat pasif bisa dihilangkan saat suatu tindakan dilakukan oleh aktor yang masih bersifat belum pasti atau bahkan unimportant. Contohnya, salted egg were soaked in salt in 1 week. Telur asin direndam garam selama satu minggu. Dalam kalimat tersebut, subjek tidak penting untuk diketahui, jenis siapa aja yang membuatnya tidak penting. Karena proses perendaman telur asin yang merupakan gagasan utama yang ingin disampaikan. Nah, ini adalah beberapa tenses yang bisa kalian pelajari dalam bentuk aktifnya maupun dalam bentuk pasifnya, mulai dari simple present, past simple, future simple, present continuous, past continuous, lalu future yang memakai going to, present perfect, past perfect, infinitive, dan modal. Ya, semuanya sudah ada dalam bentuk kalimat di sini. Lalu yang dicetak tebal itulah yang kata kerja yang dibutuhkan. Oke, sekian dari Ibu tentang passive voice. Don't forget to give like, subscribe, give the comment, and share. Jazakumullahu khairun kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everybody.